Tenang, ada Otan. Segala masalah bisa diperbaiki kok. Tapi jangan lari gitu dong. Harus kita hadapi. Betul kan teman-teman? Loh. Kamu ternyata bukan lari dari masalah toh. Lah adalah, malah kegirangan lihat yang hijau-hijau. Udah gak sabar ya mau segera berkelana ketemu para fans. Oke lah, Otan kabulin permintaan kamu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong sama teman di rumah. Larasati merupakan kuda sendal atau sandalwood poni yang asli lahir di Yogyakarta. Tapi punya KTP nggak nih sob? Kuda sandal emang udah terkenal banget akan daya tahan tubuhnya yang top markotop. Jadi nggak heran, Sobat Otan yang satu ini sering dijadikan kuda tarik hingga kuda pacuan. Wah, teman-temannya Larasati udah pada ready nih. Semuanya berjejer rapi di pinggir jalan Malioboro. Mereka nggak sendirian. Biasanya di setiap kereta ada Pak Kusir dengan seragam surjan lurik yang khas banget sebagai penduduk keraton Yogyakarta. Andong memang menjadi alat transportasi favorit bagi wisatawan yang main ke tadi wisata di sini. Siapa sih yang nggak senang berkeliling naik andong? Tapi teman tahu nggak sih kalau andong itu berasal dari daerah Yogyakarta? Bahkan jenis transportasi ini sudah digunakan sejak masa Kerajaan Mataram atau sekitar abad ke-19 loh. Widih, kamu legendaris banget sob. Tak lekang oleh waktu. Cakep. Nah, karena sejarah panjang itulah andong akhirnya menjadi warisan budaya di Yogyakarta. Kalau dulu andong menjadi alat transportasi, kini udah beda. Andong sekarang lebih difungsikan sebagai wisata bagi para penikmat wisata. Lalu lalang andong pun kini sudah berizin dan ada aturannya loh, nggak bisa sembarangan. Setiap kereta sudah terregistrasi dengan plat nomor di bagian depannya. Bahkan sekarang sudah ada loh paguyuban kusir andong daerah istimewa Yogyakarta. Kelompok ini nih yang mengatur izin, aturan, hingga larangan buat andong. Kermaks alias keren maksimal. Garuk terus kak, sikat terus. Kamu pasti kesenangan ya sob. Nggak perlu repot mandi, tapi badan udah langsung bersih kinclong. Penyikatan ini adalah syarat teman sebelum kuda andong berangkat ke Malioboro. Kalau nggak disikat, sisa keringat dan debu di tubuh kuda bisa menumpuk hingga membuat bekas totol-totol. Ih, pasti nggak mau kan naik andong yang kotor? Bagian belakang dan kaki juga nggak ketinggalan, harus disikat. Setelah itu, kuda juga harus di-grooming alias dimandikan. Tapi mandi kering ya, bukan seluruh badan teman. Karena Sobat Otan ini bisa sakit kalau semua badannya dimandikan basah kuyup. Yang bisa berakibat nafasnya tersengal hingga jantung berdebar-debar. Bahaya kan? Jadi cukup seminggu sekali atau 2 kali aja mandi basahnya. Oke, badan udah bersih, sekarang sepatunya nih. Di beberapa daerah di Indonesia masih banyak mitos tentang suara kuda. Apa ya misterinya? Konon ada yang bilang kalau mendengar suara kuda melengking di malam hari, pertanda bahwa ada hal gaib yang dilihat kuda. Serem. Tapi bagi beberapa warga Jogja mengaitkan suara kuda dengan kedatangan Ratu Pantai Selatan loh. Tapi apa iya? Sebenarnya kuda itu punya banyak jenis suara loh untuk berekspresi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Tapi yang paling terkenal suara yang ini nih.
suara ini dikenalnya dengan nama meringkik, atau dalam bahasa Inggrisnya, whinnying. Suara tinggi, melengking dan cukup panjang ini ada artinya loh, yaitu menandakan kuda senang melihat perawatnya atau manusia. Ringkikan ini menunjukkan cara ramah kuda kepada orang sekitar, tapi bisa juga sebagai cara menarik perhatian kuda lain. Alasan lainnya, suara ringkikan ini merupakan bentuk meredakan kecemasan saat berpisah dengan kawanan atau sang perawat. Walau terdengar sama aja, suara ini menunjukkan bentuk komunikasi kuda, teman. Kalau musim liburan, ada perawatan spesial nih. Apakah itu? Yaps, dikasih jamu. Wah, wah, wah. Sejahtera banget ya, Sob. Jamu kuda ini fungsinya untuk menambah stamina agar kuda gak gampang kecapean. Bahan jamu ini sederhana, teman. Cukup telur bebek dan madu yang diaduk lalu dimasukkan ke dalam mulut kuda. Sekali teguk, tenaga kuda langsung gaspol. Eits, belum selesai. Terakhir, pasang pelana di atas punggung kuda dan kantung kotoran, supaya kotorannya nggak tertinggal di sepanjang jalan. Nah, ini yang Otan suka. Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Mantap! Teman, kamu yang pernah ke Malioboro, pernah terpikir nggak? Kira-kira kuda andong Malioboro ini jantan atau betina ya? Hayu. Kalau dilihat-lihat dari perawakannya yang gagah dan daya tahan tubuhnya yang prima, sudah pasti ketebak dong. Jantan? Yakin. Betina? Oh, masa sih? Sini Otan kasih tempe. Tahu maksudnya. Jadi begini teman, kuda andong Malioboro ini rata menggunakan kuda betina. Karena secara jumlah, kuda betina jauh lebih besar. Bagai bumi dan langit perbedaannya. Dalam satu kandang kelompok saja, semisal dari total 7 ekor, kuda jantannya mungkin hanya ada 1 atau bahkan gak ada sama sekali. Ini bukan tanpa alasan teman, tapi memang sudah aturan dari Paguyuban Andong Kusir Yogya. Alasannya, selain untuk tujuan beternak, kuda betina dianggap lebih rapi dan tidak berceceran saat pipis dan buang kotoran. Jadi lebih aman untuk area jalan umum. Terus, nasib jantannya gimana dong? Kuda jantan di sini selain menjadi pejantan, selebihnya akan dijual untuk diambil dagingnya. Ternyata pejantan tidak bisa unjuk gigi di sini ya. Inilah yang dinamakan the power of betina. Kalau kuku kuda sudah tipis, wajib hukumnya untuk memberi sepatu atau tapal baru. Karena kuku ini mempunyai bantalan yang membuat kuda tidak mudah cedera meski mengangkat beban besar. Jadi penting banget loh teman untuk mencegah kaki kuda agar tidak terluka apalagi sampai infeksi. Tuh lihat, sebelum dipasang tapal, kaki kuda harus diukur dulu supaya pas, rata, dan pastinya aman buat kuda. Cakep! Tenaganya yang luar biasa, ternyata kuda juga punya kemampuan melihat yang keren. Bayangkan aja, Sobat Otan yang satu ini memiliki jangkauan penglihatan hampir 360 derajat. Jadi hampir nggak ada yang luput dari matanya. Artinya Sobat Otan ini hampir bisa lihat memutar ya. Nah, jangkauannya yang luas ini didukung struktur matanya yang terletak di sisi kepala kuda. Nah, itu dia kenapa kuda andong dipakaikan penutup mata. Supaya saat berjalan, kuda bisa fokus hanya melihat ke depan saja, nggak jelalatan atau lirik sana-sini.
Teman, kita coba cari persamaannya yuk. Bagaimana sih penglihatan kuda itu? Udah ada Kak Debbie nih yang siap dengan kacamata ngejrengnya. Ayo Kak Debbie, pasang kacamatanya. Gimana Kak? Siap? Oke, Agen Otan akan mengeluarkan kertas warna ditaruh di samping mata Kak Debbie. Kakak harus tebak ya. Hijau. Wah, tebakan pertama berhasil. Hijau. Keren Kak Debbie. Tapi Otan masih penasaran. Lanjut. Kuning ya? Dan lagi-lagi benar. Oren. 3 kali percobaan dan gak ada yang salah. Semua warnanya bisa Kak Debbie tebak dengan benar. Mantul. Kertas warna yang diletakkan sejajar dengan telinga masih bisa terlihat. Kacamata yang dipakai ini tertutup di bagian depannya teman. Tapi meski begitu, Kak Debbie masih bisa melihat objek menggunakan bagian ujung mata, alias dari samping seperti letak bola matanya kuda. Nah, karena jangkauan penglihatannya yang gede banget ini, kuda andong diberi penutup mata agar fokus hanya melihat ke depan.